Hai, akhir Februari lalu kami ke Citumang dan menginap di How Eco Lodge. How Eco Lodge adalah sebuah penginapan yang cukup eco-friendly dan memberikan kita experience menginap di tengah hutan dan dekat dengan sungai. Sungai yang kita lihat ini sangat jernih saat tidak hujan dan bisa dipakai untuk berenang juga bermain air. Sementara bagian ini sudah dibendung dan dibuat seperti kolam renang agar kita bisa berenang dengan lebih aman. Agar lebih aman saat berenang, kita bisa meminjam life jacket di lobi. Atau kalau mau seru-seruan, kita juga bisa meminjam kano warna-warni ini. Ada beberapa tipe kamar yang ditawarkan di sini, tapi semuanya sama-sama terbuat dari kontainer ya. Dan ini adalah jalan menuju area glamping. Area glamping ini memiliki 4 kamar yang bisa diisi oleh 8-10 orang. Menurut saya, kalau kalian datang beramai-ramai, sebaiknya pilih room ini, karena akan lebih terasa kebersamaan. Apalagi area ini memiliki halaman yang luas dan disertai tempat api unggun. Oh, kita juga bisa order barbecue loh di sini. Di dalam room glamping ini terdapat 2 pasang bunk bed ukuran double. Tahun 2018 kami pernah menginap di sini, dan sejak saat itu banyak sekali improve yang dilakukan oleh How. Di antaranya adalah pintu kamar yang dulunya slating, sekarang sudah dilengkapi kunci. Lalu kamar mandi di tiap room yang terlalu besar, sekarang disekat 3 agar tidak perlu terlalu mengantri. Oh ya, dan hanya di area ini ada security khusus dan dapur loh. Selain bisa pinjam alat makan, kita juga bisa mencuci peralatan makan kita di sini. Dan ini adalah jalan menuju area room deluxe yang baru dibangun sekitar 1 tahun belakangan ini. Area ini dibuat lebih eksklusif dan memang terlihat lebih teratur, karena tamannya pun terlihat sangat cantik. Walaupun kita tidak menginap di area ini, kita tetap diperbolehkan untuk berkeliling, jalan-jalan di area ini, dan berfoto-foto. Bahkan meski kita tidak menginap, kita bisa menikmati fasilitas di sekeliling How Eco Lodge dengan membayar tiket seharga Rp25.000. Setelah pulang, iseng-iseng saya membaca review di Google dan ada yang bilang kalau menginap di sini overpriced. Tapi menurut saya sih it's just worth every penny. Karena yang kita cari adalah experience menginap dalam kontainer di tengah hutan, tapi fasilitas seperti AC, kamar mandi, bahkan TV masih ada. Apalagi ditambah bisa berenang di sungai yang jernih. Tidak banyak tempat yang menawarkan fasilitas seperti ini, apalagi akses jalan yang baik dan jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Pangandaran. Yang membedakan room deluxe ini dengan kontainer biasa tentu harganya. Kalau di room ini, sensasinya sih lebih seperti menginap di hotel ya, karena tempat tidurnya pun berbeda. Nah, bagian ini adalah room kontainer biasa tempat kami menginap kemarin. Ngomong-ngomong, video bagian ini kita ambil hari kedua saat malam harinya hujan. Makanya airnya berubah jadi berwarna coklat karena sudah bercampur sedikit lumpur. Room kontainer bagian ini punya 2 view sungai dan view taman. Kalau mau yang lebih asik, sebaiknya minta view sungai ini saat kalian reservasi ya.
Ini dia bagian dalam room kontainernya, terdiri dari satu kasur double dan satu kasur single. Karena tempatnya kecil, agak susah ya mengambil video keseluruhannya, tapi overall meski kecil, ruangannya sangat nyaman dan bersih. Begitu juga kamar mandinya. Kunjungan kami kemarin, kami mendapatkan harga diskon promo Februari 2021, yaitu Rp900.000 untuk 3 orang, termasuk breakfast, body rafting, dan paket nasi liwet setelah rafting. Katanya sih promo ini diperpanjang sampai bulan Maret 2021 ini. Malah promonya lebih banyak loh. Kalau kalian menginap di sini, area di tengah ini bisa kalian jadikan tempat untuk mengobrol bersama teman-teman atau keluarga. Karena kami merasa sedikit lapar, kami mencari cemilan di bagian restoran. Kami memesan roti bakar, kentang goreng, dan juga sosis bakar. Saya ingat betul, pertama kali kami kesini, kami nggak dapat sinyal HP sama sekali. Bahkan untuk dapat sinyal sedikit saja, kami harus jalan ke parkiran. Bahkan sepupu saya harus naik mobil dulu ke arah Pangandaran untuk bisa internetan dengan tenang. Tapi kejadian seperti itu ternyata nggak terulang. Dari rumah, saya udah mempersiapkan hiburan lain just in case nggak bisa internetan. Tapi surprise, ternyata kali ini Telkomsel aja dapat sinyal 4G loh di dalam kamar. Jadi tenang ya, meskipun kalian di dalam hutan, kalian tetap bisa belajar dan bekerja. Pagi hari sebelum body rafting, kami sarapan dulu. Menu sarapannya adalah nasi kuning, roti, buah-buahan, dan free flow kopi dan teh. Karena belum puas bermain air, kami turun lagi ke kolam setelah body rafting. Sayang sekali airnya masih coklat. Katanya sih biasanya air akan kembali jernih setelah 3-4 jam asal tidak turun hujan lagi. Sebelum pulang, kami menyantap nasi liwet yang disediakan Haus sebagai makan siang. Ada lalapan mentah, kangkung, ayam goreng, tahu tempe, dan tak lupa 2 jenis sambal, yaitu sambal terasi dan sambal kecap. Yang masih terasa sama sejak pertama kali kami kesini di 2018 hingga tahun 2021, dan mungkin itu yang membuat saya ingin kembali lagi ke sini adalah kehangatan suasananya dan keramahan para stafnya.